Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berkumpul, kita bersama-sama akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Yeskiel pasal yang ke-22 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Dalam renungan pada saat ini saya memberikan tema murka atas dosa. Kita baca mulai ayat yang ketiga sampai yang keempat, Yeskiel pasal yang ke-22. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Dengan darah yang engkau curahkan, engkau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Dengan demikian engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri. Ini adalah satu firman Tuhan kepada Yerusalem. Oleh karena Yerusalem telah berbuat dosa yang begitu besar kepada Allah, sehingga Allah memberikan firman kepada mereka. Allah murka terhadap Yerusalem. Dari bacaan ini kita akan bersama-sama belajar apa yang terjadi kepada orang yang melakukan dosa kepada Allah. Sama seperti Yerusalem ini berbuat dosa terhadap Allah. Dan oleh karena perbuatan jahat manusia yang membuat Allah menjadi murka atau marah terhadap dirinya, membuat Allah tidak senang terhadap dirinya, sehingga Allah murka. Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang 3 ayat 23, di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di sini dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ini adalah, kalau kita membaca di ayat yang ke-23, di sana dikatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah oleh karena dosa-dosa yang diperbuat, sehingga manusia atau seseorang yang berbuat dosa di hadapan Tuhan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan inilah yang terjadi kepada anak-anak Tuhan, kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, kita berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka kemuliaan di Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, yang ada di dalam diri kita, yang Tuhan sudah berikan kepada diri kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dibenarkan. Tetapi karena perbuatan-perbuatan dosa kita, sehingga kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh sebab itu, marilah kita tetap menjaga kehidupan kita untuk tetap berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalam murka Allah ada konsekuensi yang harus diterima. Di dalam kita melakukan suatu kejahatan, suatu dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ada konsekuensi yang harus kita terima oleh dosa yang kita perbuat di hadapan Allah. Dan kepada Yerusalem, nah Yerusalem, Allah murka oleh karena perbuatan dosa mereka. Allah murka oleh karena perbuatan-perbuatan jahat mereka.
Kita akan melihat perbuatan-perbuatan apa yang membuat Allah murka. Yang pertama ada penyembahan berhala. Penyembahan berhala membuat orang menjadi najis di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, dengan darah yang engkau curahkan engkau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat engkau menjadi najis. Dengan berhala-berhala yang manusia buat dengan tangan manusia dan disembah oleh manusia, atau seseorang yang menyembah berhala, atau anak-anak Tuhan yang menyembah berhala, itu membuat dirinya menjadi najis di hadapan Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, baiklah kita menghindari penyembahan-penyembahan berhala, penyembahan-penyembahan yang demikian yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang dibuat dari tangan manusia, atau dari pepohonan, dari batu dan lain sebagainya, yang bukan penyembahan kepada Allah. Itu adalah penyembahan berhala yang menajiskan kehidupan kita, sehingga membuat Allah murka kepada kita. Kalau di dalam terjemahan versi mudah dibaca, di ayat yang keempat ini mengatakan oleh penyembahan berhala juga membuat kita semakin dekat kepada penghukuman. Penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang yang menyembah berhala itu membuat dirinya semakin dekat kepada penghakiman yang daripada Tuhan, membuat dirinya semakin cepat untuk menerima penghukuman yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Dan kalau kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-20, Keluaran 20 ayat yang ke-5, di sana dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, ini adalah firman Tuhan. Kalau kita baca mulai ayat yang keempat, Keluaran 20, di sana dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ini adalah satu firman Tuhan, perintah Tuhan pada waktu itu kepada bangsa Israel. Dan juga ini berlaku kepada kita sebagai umat-umat Tuhan di zaman sekarang ini. Jangan menyembah, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yaitu adalah berhala-berhala dalam kehidupan kita. Kita harus menghindari hal yang demikian. Karena ini adalah firman Tuhan, perintah Tuhan. Karena ini juga membuat Allah tidak senang kepada kita dan membuat Allah bisa murka kepada kita. Ini adalah salah satu hal yang bisa membuat Allah murka kepada kita. Dan hal yang berikutnya adalah pemerasan. Kalau kita baca di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, di sana dikatakan, lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Padamu ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim piatu dan janda ditindas. Nah, ini adalah satu hal yang dilakukan di dalam kota Yerusalem. Di sana dikatakan, lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya. Pemimpin-pemimpin Israel, Yerusalem, menggunakan kekuatannya atau menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang yang di bawah. Dan di ayat yang ke-7 juga dikatakan, ayah dan ibu dihina atau tidak dihormati oleh anak-anaknya. Inilah yang terjadi di dalam kota Yerusalem. Oleh sebab itu, janganlah kita memeras sesama kita. Kalau kita baca Imamat pasal 19 ayat yang ke-13. Kita baca Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah engkau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Ini adalah satu firman Tuhan juga kepada kita. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia. Dan ini adalah satu hal yang termasuk dalam ketidaksenangan Allah. Allah tidak senang terhadap orang yang memeras sesamanya. Dan yang berikutnya,
kebohongan dengan mengatasnamakan Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-28, di sana dikatakan, dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Lihat jelas, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Mereka menggunakan mengatasnamakan Tuhan dalam tenungan-tenungan mereka supaya orang percaya dengan apa yang mereka katakan bahwa itu dari Tuhan. Dan konsekuensi bagi orang yang berbuat dosa adalah kebinasaan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita mengerti akan firman Tuhan. Ini menjadi peringatan dalam kehidupan kita. Lalu kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-12. Saya dikatakan, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jangan kita bersumpah demi nama Tuhan Allah, supaya kita tidak melanggar kekudusan Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan mengerti firman Tuhan bagi kita, supaya kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, yang membuat Allah murka dan membinasakan kita. Tapi biarlah kita hidup menghindari hal yang tidak menyukakan hati Allah, yaitu penyembahan berhala, pemerasan, kebohongan, dan dengan mengatasnamakan Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, biarlah menjadi berkat dalam kehidupan kita untuk mengingatkan kita bahwa kita harus menghindari kehidupan kita daripada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita tidak menerima murka Tuhan dan kita menerima kebinasaan yang daripada Tuhan oleh karena murkanya atas kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah mengingatkan kami untuk kami menghindari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan melalui penyembahan berhala, pemerasan, dan kebohongan dengan mengatasnamakan Tuhan, dan hal-hal dosa yang lainnya. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kami, Roh Tuhan memimpin kehidupan kami, supaya kami dapat terhindar dari hal-hal yang demikian yang tidak menyukakan hati Tuhan. Allah damai sejahtera, yaitu Yesus, Tuhan kiranya memperlengkapi kami semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kami apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.